Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safiul Nur Wahid, NBI 14122002003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ETS mata kuliah analisis produktivitas dari kelas T. Langsung saja, pada permasalahan pertama saya akan mengambil latar belakang dari PT Penta Ocean Indonesia. PT Penta Ocean Indonesia ini merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi cat. Ya, untuk memastikan kegiatan dari produksi cat sendiri, efisiensi dalam produksi cat juga, PT Penta Ocean ini menerapkan metode POSPAC atau Productivity Output Specification and Performance Assessment Criteria guna mengukur dan meningkatkan produktivitas di berbagai aspek pada produksi. Nah, untuk mengetahui eh, data-data keuangan dari perusahaan tersebut, yang diantaranya ada beberapa aspek ya. Yang pertama ada aspek produksi, aspek organisasi, aspek penjualan, aspek produk, aspek tenaga kerja, dan aspek modal. Nah, setelah kita dapatkan data-data tersebut dalam jumlah yang telah ditentukan yaitu 18 bulan atau bisa dimulai dari Januari 2024 sampai Juni 2025. Nah, uraian dari data tersebut dapat kita lihat dalam penjabarannya yang ada di gambar. Nah, untuk selanjutnya adalah kita menjabarkan satu persatu. Pada aspek pertama merupakan dari aspek produksi. Data yang diambil yaitu 18 bulan dapat kita lihat di aspek produksi ada pendapatan bersih dan HPP. Kemudian sampingnya merupakan hasil perhitungan dari nilai rasio produktivitas produksinya. Untuk mendapatkan rasio produktivitas produksinya, kita dapat menggunakan rumus pendapatan bersih dibagi dengan HPP-nya. Maka dapat diambil hasilnya yaitu seperti pada gambar yang eh, 02 ini dapat dari bulan pertama sampai bulan ke-18 sudah ada nilainya semua. Kemudian setelah kita dapat nilainya atau hasilnya, kita dapat merubah hasil tersebut dalam bentuk grafik. Grafik di sini pada rasio produktivitas produksi dapat kita lihat dan disimpulkan pada rasio produktivitas produksi pada Pentaocean ini ternyata nilai tertingginya adalah 1,48 yang terdapat pada bulan Februari 2024. Kemudian ternyata rasio produktivitas produksi terendah terdapat pada bulan November dengan nilai 1,00. Kemudian pada rasio produktivitas produksi tengah-tengah atau rata-rata dapat kita ambil 1,22 yang merupakan median dari keseluruhan data bulan pertama sampai bulan ke-18. Kemudian dalam rasio produktivitas dan indeks produktivitas dari masing-masing aspek, indeks produktivitas ternyata dibagi dibagi dua konsep perhitungan. Jadi ada dua konsep perhitungannya yaitu yang pertama indeks produktivitas atau IP periode dasar dan yang kedua indeks produktivitas atau IP periode saat ini.
Keduanya memiliki rumus yang berbeda. Untuk yang pertama, indeks produktivitas periode dasar memiliki rumus rasio produktivitas dasar dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Dan yang kedua, indeks produktivitas periode saat ini. Rumusnya yaitu rasio produktivitas saat ini dibagi dengan rasio produktivitas dasar dikali 100%. Kemudian selanjutnya balik dari hasil perhitungan nilai indeks produktivitas produksinya. Dapat kita lihat rasio produktivitas produksi setelah kita ambil dari perhitungan sebelumnya, kita tambahkan tabel untuk indeks produktivitas atau produksi, yaitu yang tadi dikali 100%. Maka dapat kita lihat hasil dari perhitungan indeks produktivitas yang ada pada tabel tersebut. Setelah kita dapatkan nilai dari keseluruhan dari bulan pertama Januari 2024 sampai bulan ke-18 yaitu Juni 2025, nilai dari indeks produktivitas tersebut kita ubah menjadi grafik yang dapat kita lihat pada gambar. Dalam analisis grafik indeks produktivitas produksi, dapat kita tarik kesimpulan nilai tertingginya ada pada bulan Februari, yaitu dengan nilai 127. Februari 2024. Kemudian pada indeks produktivitas terendahnya ada pada bulan November 2024 dengan nilai 86. Maka indeks produktivitas tengah-tengah atau rata-rata dari keseluruhan bulan pertama sampai bulan ke-18, nilai medianya adalah 10. Kemudian pada aspek yang kedua merupakan aspek organisasi. Berikut adalah data dari bulan pertama sampai bulan ke-18 dari aspek organisasi. Pada tabel tersebut memiliki nilai tambah dan biaya umum. Kemudian pada tabel sampingnya yaitu hasil perhitungan nilai rasio produktivitas organisasi pada bulan pertama sampai bulan ke-18 dapat kita ambil nilai rasio produktivitas organisasi dengan rumus nilai tambah tersebut dibagi dengan biaya umum. Nah, setelah kita ketahui nilai dari rasio produktivitas organisasi, kita dapat mengubahnya dalam bentuk grafik. Seperti pada gambar, rasio produktivitas organisasi dapat kita ambil analisis dari grafik rasio produktivitas organisasi. Nilai tertingginya ada pada bulan Januari 2024 dengan nilai 7,62. Kemudian ada pada nilai terendahnya dari rasio produktivitas organisasinya pada bulan Juli yaitu 0,86. Dan nilai tengah-tengah atau rata-ratanya pada rasio produktivitas organisasi terdapat pada nilai 7,62-nya. Ini merupakan keseluruhan total dan diambil nilai medianya adalah 7,62. Kemudian hasil perhitungan dari nilai rasio produktivitas organisasi seperti pada rumus yaitu rasio produktivitas organisasi dikali dengan 100% maka dapat diambil nilai pada tabel tersebut dan kita ubah dalam bentuk grafik dapat disimpulkan
indeks produktivitas organisasi tertinggi ada pada bulan Mei, yaitu dengan nilai 129 Mei 2025. Kemudian indeks produktivitas organisasi terendah ada pada bulan Juli 2024, yaitu dengan nilai 11. Dan dapat diambil nilai rata-rata atau tengahnya dengan nilai 58. Kemudian aspek yang ketiga merupakan aspek penjualan. Berikut adalah data dari bulan pertama sampai bulan ke-18 dari aspek penjualan, yaitu terdapat laba kotor dan oh, sorry, laba kotor dan biaya penjualan. Untuk mencari rasio produktivitas dari penjualan ini, data dari laba kotor dibagi dengan biaya penjualan. Ada rumusnya juga. Kemudian setelah kita ketahui nilai dari rasio produktivitas penjualan, selanjutnya kita ubah dalam bentuk grafik yang dapat kita tarik kesimpulannya, yaitu nilai tertingginya ada pada bulan Juni 2025, yaitu dengan nilai 23,28. Dapat kita lihat dari hasil grafiknya, dan rasio produktivitas penjualan terendah ada pada bulan Agustus 2024 itu tadi, sorry, dengan nilai 1,88. Rasio produktivitas tengah-tengahnya ada pada nilai 3,73 atau nilai mediannya. Kemudian hasil perhitungan nilai dari rasio produktivitas penjualan yang terdapat pada bulan pertama sampai bulan ke-18. Setelah kita hitung dengan rumus indeks produktivitas penjualan, yaitu dengan dikali 100%, selanjutnya kita rubah dalam bentuk grafik. Dalam analisis tersebut, indeks produktivitas penjualan tertinggi ada pada bulan Juni 2025 dengan total nilai 656, dan indeks produktivitas penjualan terendah ada pada bulan Februari 2024 dengan nilai 53. Kemudian indeks produktivitas penjualan nilai rata-ratanya adalah 105. Untuk aspek yang selanjutnya yaitu aspek produk. Data yang kita ambil dari bulan pertama sampai bulan ke-18, yaitu pada aspek produk ada laba kotor dan biaya langsung. Untuk hasil perhitungan nilai dari rasio produktivitas produk dengan rumus laba kotor dibagi dengan biaya langsung. Kemudian setelah kita dapat nilai dari rasio produktivitas produk, kita rubah menjadi grafik tersebut dan kita ambil analisis grafik rasio produktivitas produk tersebut. Ternyata nilai tertingginya ada pada bulan Mei 2024 dengan nilai 0,40. Dan rasio produktivitas produk terendahnya ada pada bulan September 2024 dengan nilai 0,02. Kemudian rasio produktivitas tengah-tengah atau rata-rata dari median bulan pertama sampai bulan ke-18 ada pada nilai 0,24. Kemudian selanjutnya ada dari periode dasar indeks produktivitas penjualan dikali dengan 100%. Setelah kita dapat nilai tersebut, kita rubah dalam bentuk grafik dan kita analisis grafik tersebut. Dalam indeks produktivitas produk tertinggi terdapat pada bulan eh, Mei 2024.
pada bulan ini nilai tersebut adalah 194. Kemudian eh, indeks produktivitas produk terendahnya ada pada bulan September 2024 dengan nilai 10. Kemudian indeks produktivitas tengah-tengahnya atau median ada pada nilai 113. Nah, untuk aspek yang selanjutnya yaitu aspek tenaga kerja. Pada aspek tenaga kerja ini terdapat laba kotor dan gaji total. Untuk mencari nilai dari rasio produktivitas aspek tenaga kerja ini dapat kita ambil dari rumus laba kotor dibagi dengan gaji total. Setelah itu kita rubah dalam bentuk grafik tersebut dan kita ambil kesimpulan dari rasio produktivitas tenaga kerja. Nilai tertingginya ada pada bulan Januari 2025. Terdapat nilai yaitu 3,23. Kemudian nilai terendahnya ada pada bulan Februari 2024, yaitu dengan nilai 0,14. Dan rasio tenaga kerja tengah-tengahnya yaitu 1,28, yaitu median antara bulan pertama sampai bulan ke-18. Terdapat pada bulan September 2024. Nah, berikut adalah hasil perhitungan nilai indeks produktivitas dari tenaga kerja. Setelah itu dapat disimpulkan indeks produktivitas tenaga kerja tertinggi ada pada bulan Januari 2025 dengan nilai 314 dan indeks produktivitas tenaga kerja paling rendah terdapat pada bulan Februari 2024 dengan nilai 14. Maka indeks produktivitas tenaga kerja tengah-tengah adalah 125 pada bulan September 2024. Kemudian aspek selanjutnya yaitu pada aspek modal. Dari data aspek modal kita ambil pendapatan bersih dan modal dari bulan pertama sampai bulan ke-18. Maka hasil perhitungan nilai dari rasio produktivitas modal dapat kita ambil dari rumus pendapatan bersih dibagi modal. Setelah kita dapat nilai tersebut dari bulan pertama sampai bulan ke-18, kita rubahlah menjadi grafik tersebut dan dapat disimpulkan rasio produktivitas modal tertinggi ada pada bulan Juni 2025 dengan nilai 1,38. Kemudian ada rasio produktivitas modal paling rendah ada pada bulan Maret 2025 yaitu dengan nilai 0,6. Kemudian rasio produktivitas modal tengah-tengah ada pada bulan April 2024 dengan nilai 0,91. Nilai median dari keseluruhan bulan tersebut. Setelah itu ini merupakan indeks produktivitas dari modal. Dapat kita lihat nilai-nilai tersebut sudah dihitung dari rasio produktivitas dikali dengan 100%. Setelah itu dirubah menjadi grafik. Ya. Dan dapat ditarik kesimpulan untuk indeks produktivitas modal tertinggi ada pada bulan Juni 2025, yaitu dengan nilai 118, dan indeks produktivitas modal paling rendah ada bulan Maret 2025. Dan untuk indeks produktivitas modal tengah-tengah atau medianya ada pada nilai 79, yaitu pada
bulan Agustus 2024. Kemudian ini adalah rata-rata rasio produktivitas dari keseluruhan bulan pertama sampai bulan ke-18. Ya, dapat kita ambil dari apa? Tabel pertama yaitu produksi, kemudian organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Pada data ini, keseluruhan data setiap aspek di total, yaitu pada data produksi, yaitu dengan total 21,95. Kemudian pada organisasi nilainya 86,76, kemudian penjualan 120,89, dan produk 4,27, kemudian tenaga kerja 24,96, kemudian modal 17,69. Keseluruhan total nilai dari rasio produktivitas keseluruhan aspek tersebut kita ambil rata-ratanya. Untuk rata-rata dari produksi dengan nilai 2,31, kemudian rata-rata dari organisasi 9,13, kemudian rata-rata dari penjualan 12,72, dari produk 0,45, dari tenaga kerja 2,63, kemudian modal 1,86. Dari keseluruhan rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek, kemudian nilainya kita ubah menjadi grafik juga. Dari analisis grafik rasio produktivitas keseluruhan aspek, rata-rata dari rasio tersebut memiliki eh, keseluruhan aspek tertinggi pada aspek penjualan dengan nilai 12,72. Kemudian rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek paling rendah ada pada aspek produk dengan nilai 0,45. Dan kemudian rata-rata rasio produktivitas mediannya atau nilai tengah-tengahnya yaitu nilainya 2,31. Nah, berikut adalah hasil perhitungan nilai rata-rata rasio produktivitas. Nilai rasio produktivitas kita kumpulkan dari semua aspek, dari bulan pertama sampai bulan ke-18 tadi, dapat kita lihat nilai dari keseluruhan aspek pada aspek produksi, nilainya adalah 1884,00, pada organisasi 1140,00, pada aspek penjualan 3408, kemudian pada aspek produk ada 2087, tenaga kerja 2427, dan modal 1504. Kemudian dari aspek-aspek tersebut kita ambil rata-ratanya yaitu pada aspek produksi rata-ratanya adalah 198,32, pada aspek organisasi 120, pada penjualan 358,74, pada aspek produk 219,68, pada aspek tenaga kerja 255,47, dan yang terakhir aspek modal 158,32. Kemudian rata-rata tersebut kita ubah menjadi grafik yang ada pada gambar tersebut. Kemudian analisis grafik rasio produktivitas keseluruhan aspek dapat kita tarik kesimpulannya yaitu aspek rata-rata rasio produktivitas paling tertinggi yaitu ada pada aspek penjualan dengan nilai 12, oh sorry 358,74. Kemudian ada rata-rata rasio produk.
produktivitas keseluruhan paling rendah ada pada nilai 120, yaitu pada aspek organisasi. Kemudian, nah, untuk peningkatan perbaikan produktivitas tersebut, rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek terendahnya adalah 0,45 dari aspek produk. Maka dari itu, usulan ataupun upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan produktivitas pada aspek produk tersebut, yaitu dengan kriteria produksi, yaitu gross margin atau direct product cost. Tindakan perbaikan yang dapat kita ambil yang pertama ada perencanaan produk, kemudian pengembangan produk, tanggapan pemakai, keuntungan produk, dan analisis nilainya. Adapun peningkatan perbaikan produktivitas yaitu dapat dijabarkan yaitu tindakan perbaikan dan implementasi yang tepat. Untuk yang pertama ada perencanaan produk. Untuk implementasi yang tepat yaitu menentukan kebutuhan dan keinginan pasar, merancang spesifikasi dari produk, menyusun jadwal produksi, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, dan mengestimasi biaya dan harga jualnya. Kemudian pada tindakan perbaikan yang kedua yaitu pengembangan produk. Implementasi yang tepat adalah desain teknis dan rekayasa produk. Kemudian ada prototyping dan uji coba. Kemudian integrasi teknologi dan inovasi yang terbaru. Dan yang terakhir penyesuaian terhadap bahan baku dan metode produksinya. Dan tindakan perbaikan yang ketiga ada tanggapan pemakai atau responden. Implementasi yang tepatnya adalah survei kepuasan pada pelanggannya, mengambil data dari layanan purna jualnya, kemudian mereview atau mengulas eh, komentar dari konsumen, kemudian ada evaluasi fitur dan kegunaan. Kemudian tindakan perbaikan yang keempat ada keuntungan produk. Untuk implementasi yang tepatnya adalah margin laba bersih, margin laba bersih produknya. Kemudian evaluasi kinerja dari penjualan dan biaya produksi versus pendapatan. Untuk tindakan perbaikan yang kelima ada analisis nilai. Untuk implementasi yang tepat pada analisis nilai ada pengurangan biaya tanpa mengurangi fungsinya. Nah, akhirnya ada peningkatan fungsi tanpa menaikkan biayanya. Dan yang terakhir, evaluasi proses dan bahan baku alternatifnya. Kemudian dapat ditarik kesimpulan dari rata-rata rasio produktivitasnya, aspek dengan rata-rata tertinggi merupakan aspek penjualan dengan nilai 12,72. Kemudian aspek dengan produktivitas rata-rata paling rendah ada pada produk, yaitu dengan nilai 0,45. Dan aspek lainnya memiliki rata-rata produktivitas ya dengan kisaran 2,31 sampai 2,63. Nah, maka rekomendasi peningkatan produktivitas dari keseluruhan aspek produktivitas, sorry, maka rekomendasi peningkatan produktivitas pada ini nilai terendah pada aspek produk ya. Rekomendasinya merupakan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan proses produksinya. Kemudian kolaborasi tim yang harus kompak dan komunikatif. Kemudian evaluasi kinerja secara berkala, nah, dan secara objektif. Peningkatan kualitas bahan baku yang digunakan. Nah, ini dapat juga
meningkatkan ya produksi dari produknya. Kemudian ada penyesuaian target kerja yang realistis. Jadi untuk menentukan target yang realistis juga merupakan rekomendasi lah, cocok untuk peningkatan produktivitas dari aspek produknya. Terima kasih, saya Syafiul Nur Wahid. Apabila tersalah kata, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.